Nah, ternyata negara yang melarang UAS masuk ke negaranya bukan hanya Singapura saja, tetapi ada setidaknya 5 negara yang melarang UAS untuk masuk ke UAS atau Ustadz Abdul Somad alias Dul Somad yang kemarin ditolak masuk ke Singapura karena ternyata dia masuk dalam daftar orang NTL ke Singapura. NTL, not to land, dilarang mendarat ke Singapura. Apa sebabnya dia dilarang masuk ke wilayah Singapura? Nah, ini pertanyaan dan jawaban yang masih disimpan oleh duta besar, oleh pemerintah Singapura. Yang jelas bahwa Abdul Somad tidak boleh masuk Singapura. Nah, ternyata negara yang melarang UAS masuk ke negaranya bukan hanya Singapura saja, tetapi ada setidaknya 5 negara yang melarang UAS untuk masuk ke negaranya. Nah, 5 negara itu negara mana saja? Selain Singapura, UAS pernah ditolak masuk 5 negara ini. Ustadz Abdul Somad bukan dideportasi, melainkan ditolak masuk ke Singapura. Sebelum Singapura, UAS juga pernah ditolak masuk Hong Kong hingga Belanda. Ya, jadi sekali lagi ya klarifikasi, Ustadz Abdul Somad bukan dideportasi dari Singapura, tetapi ditolak masuk Singapura. Berbeda ya, deportasi kalau Ustadz Abdul Somad sudah masuk ke wilayah Singapura, kemudian ketahuan ini orang tidak bisa masuk Singapura, kemudian dipulangkan, itu namanya dideportasi. Sudah masuk Singapura, kemudian dipulangkan ke negaranya, itu namanya deportasi. Tapi kalau ditolak masuk Singapura, itu belum sempat masuk Singapura, baru mendarat di pelabuhan atau di bandara gitu ya. Kemudian dipulangkan, ditolak masuk. Jadi beda ya. Nah, UAS ini kasusnya adalah ditolak masuk ke Singapura ya, bukan dideportasi. Walaupun UAS sendiri di dalam videonya mengklarifikasi dideportasi, tapi bukan. Dia tidak dideportasi karena belum masuk Singapura, tetapi ditolak. Hei, jangan masuk sini, pulang. Intinya begitulah. Kenapa saya ditolak masuk sini? Pulang, balik karena Bali, orang beli kewel bungane. Cara orang Banyumas ya gue lah. Nah, berikut ini adalah daftar negara yang pernah menolak Ustadz Abdul Somad. 1. Hong Kong. Negara pertama yang menolak UAS adalah Hong Kong. UAS ditolak masuk ke Hong Kong pada Desember 2017. UAS berencana menggelar dakwah untuk TKI di negara itu sebelum dideportasi imigrasi Hong Kong. Yang kedua, Timor Leste. UAS ditolak masuk ke Timor Leste terjadi pada tahun 2018 silam. Petugas imigrasi menghadangnya karena menduga sang ustadz terlibat terorisme. Nah, ini di Timor Leste lebih vulgar lagi nih, lebih jelas lagi ya. Jadi ini seperti yang ditulis Detik ini ya. Jadi UAS ditolak masuk ke Timor Leste dengan alasan karena terlibat dengan terorisme. Yang ketiga, negara yang menolak UAS, Belanda. Di tahun berikutnya yakni 2019, UAS ditolak masuk ke Belanda. Saat itu UAS masuk ke Belanda via Swiss. Namun imigrasi Swiss tidak mengizinkannya masuk. Alasannya karena paspor UAS tidak memiliki akses masuk ke negara itu. Petugas mendeportasi UAS via Thailand. Lalu yang keempat, negara mana lagi yang menolak UAS? Yang keempat adalah Jerman. Di tahun yang sama, otoritas Jerman juga melarang UAS masuk ke negara mereka. UAS merasa kebingungan lantaran dia bahkan tidak pernah mengunjungi Eropa sebelumnya. Iya loh, walaupun belum pernah berkunjung ke sana yang namanya negara kan punya spionase, punya badan intelijen negara gitu ya. Ya gunanya kan begitu, untuk menyaring nama-nama mana daftar orang yang boleh masuk, mana yang tidak, dengan alasan yang otoritas penuhnya di negara tersebut untuk disampaikan atau tidak. Oke, selanjutnya yang kelima, negara yang melarang UAS adalah Inggris. Ustadz Abdul Somad juga pernah bermasalah terkait dokumen saat akan mengunjungi Inggris. Dia bahkan tidak diizinkan menumpangi pesawat Royal Brunei. 1 jam setelah check-in, ternyata mereka langsung terkorek jaringan internasional. Pesawat Royal Brunei tidak mengizinkan berangkat karena visa saya di-cancel. Padahal visa itu udah ada, jelas UAS pada 2020 yang lalu. Oke, itu dia tadi negara-negara yang juga menolak kedatangan UAS dengan alasan yang
bisa juga disampaikan, bisa juga ditutupi. Itu otoritas negara masing-masing.